Otherworldly Evil Monarch, Bab 89, Judul, Aula Permata Luar Biasa. Tentu saja, Aula Permata Luar Biasa bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun sesuka hati. Itu adalah tempat yang melayani kaum elit. Tapi, di Aula Permata Megah, mereka menghadap ke kerajaan Tian Xiang dan di dalam tempat mereka, salah satu kotak terbesar disediakan untuk keluarga kerajaan Tian Xiang. Terlepas dari apakah seseorang dari keluarga kerajaan datang atau tidak, tempat ini akan selalu dicadangkan dan selalu siap. Beberapa negara lain juga menikmati hak istimewa ini untuk memiliki kotak pribadi mereka sendiri, tetapi tentu saja, jika dibandingkan secara relatif dengan milik keluarga kerajaan, mereka lebih kecil. Di kerajaan Tian Xiang, masing-masing keluarga besar memiliki balkon sendiri, tetapi masing-masing dari mereka harus membayar biaya reservasi dalam jumlah besar secara teratur, dan karena peraturan khusus ini, tidak ada keluarga lain yang tidak bahagia. Berbeda dengan balai lelang lain di seluruh negeri, selain jumlah ruangan yang terbatas, hampir semua tempat duduk lainnya memiliki tempat duduk tetap, yang pada dasarnya berada di aula besar. Dan, jika anak-anak muda dari keluarga besar benar-benar duduk di aula, itu sama sekali bukan kehilangan wajah mereka. Jadi, area kotak Magnificent Jewel Hall telah berubah menjadi simbol status khusus. Sangat jarang orang dengan kekayaan yang baru ditemukan ditambahkan ke daftar tamu eksklusif ini. Selain itu, Aula Permata Luar Biasa di permukaan tampak seolah-olah hanya tertarik untuk menghasilkan uang seperti orang gila dan tidak akan tertarik pada urusan pemerintah dan juga tidak akan ikut campur. Namun, jika ada buronan yang melarikan diri ke Aula Permata Megah dan berharap mereka menerima restu, mereka akan mengalami delusi. Aula Permata Luar Biasa hanya akan mengikat mereka dan menuntut mereka atas kejahatan mereka dan benar-benar akan menghemat waktu para pejabat untuk memburu penjahat. Terlepas dari siapa kamu, mencoba menimbulkan masalah di Aula Permata Megah adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seseorang. Jun Moxie melihat dari dekat gerbang lebar yang muncul di hadapannya. Ini adalah gerbang megah yang tinggi yang merupakan pintu masuk ke Aula Permata Megah, dan meskipun Tuan Muda Ketiga Jun tidak pernah menginjakan kaki di sini, dia juga tahu cara kerja tempat pelelangan ini. Di sini, di Magnificent Jewel Hall, hampir setiap hari mereka akan melakukan aksi untuk menjual item, tetapi item yang sangat langka, yang tak ternilai harganya hanya dijual dalam pelelangan sebulan sekali. Dan hari ini kebetulan adalah hari yang sangat istimewa itu. Dan selalu selama periode ini, Aula Permata Megah akan sangat hidup. Keanehan terbesar lainnya dari Balai Permata Magnificent ini adalah barang-barang yang akan dilelang. Hampir tidak ada yang tahu asal-usul barang-barang ini dan tidak ada yang pernah melihat Balai Permata Magnificent melakukan segala bentuk akuisisi atau membiarkan orang menggadaikan barang untuk mendapatkan uang. Apakah semua barang diproduksi sendiri? Ini telah menjadi teka-teki yang sangat besar. Gendut Tang tampaknya datang ke sini lebih dari sekali saat dia berbalik dan menyapa beberapa pengawal yang ditempatkan di sana. Jun Moxie mengikuti Gendut dan meninggalkan 8 pengawalnya untuk mengumpulkan uang dari orang lain yang dia kirimkan ke kediamannya, sementara yang lainnya tinggal bersamanya. Saat Jun Moxie sedang berjalan, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Aula Permata yang luar biasa ini bukanlah tempat yang sederhana. Sejak saat dia berjalan ke pintu, setidaknya ada 5 atau 6 kali kesadaran spiritual yang berbeda menyapu dirinya, memeriksa seluruh tubuhnya dan di setiap sudut. Ini membuat jantung Jun Moxie berdegup kencang. Menurut perhitungannya, kultivasi semua ahli itu pasti berada di level Giok Xuan Qi. Ini hanya menilai kekuatan melalui inspeksi internal. Di belakang Jun Moxie, muncul 2 kelompok orang, masing-masing memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Ini adalah sesuatu yang paling akrab dengan Jun Moxie dan sama sekali tidak bisa salah. Dan orang bisa melihat ketegangan yang kuat antara kedua kelompok, itu seperti pasukan yang saling berhadapan di medan perang. Jun Moxie segera menyimpulkan bahwa kedua kelompok yang mengikutinya jelas bukan teman. Bergerak maju dan menaiki tangga di belakang Tang Yuan, Jun Moxie tiba-tiba tampak terpeleset dan terhuyung mundur. Dia mengambil kesempatan ini untuk melihat ke belakang dan melihat 6 orang berbaju hitam berjalan ke arah lain. Kedua kelompok berjalan ke dalam 2 kotak yang berbeda. Salah satunya ditutupi oleh tirai yang dibordir dengan bunga tulip emas, sementara yang lainnya memiliki tirai kain hitam dengan sulaman rumit dari teratai salju putih. Pada saat ini, aula sudah penuh sesak, tetapi semua orang duduk dengan nyaman dan seluruh suasana tenang, harmonis dan damai.
Seorang pramusaji berjalan-jalan dengan membawa nampan dan meskipun jumlah orang sangat banyak, suasana sangat sepi. Bagaimanapun, orang-orang ini merasa bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi liar di dalam aula permata Magnificent. Di dalam sebuah kotak, Junmo Xie melihat ke dalam kotaknya sendiri untuk mengamati kotak keluarga Jun. Ada tirai putih yang di atasnya ditarik bunga anggrek besar berwarna merah darah dan dia tidak bisa menahan senyum. Sejak keluarga Jun telah membeli kotak ini, kakek tampaknya datang ke sini kurang dari 2 atau 3 kali. Kakek pasti tidak tahu bagaimana mengelola kekayaan dengan baik dan tetap membayar secara teratur untuk menjaga kotak ini. Dia benar-benar memberi banyak wajah pada balai permata luar biasa. Kedua kotak itu milik siapa? Junmo Xie menunjukkan ke kotak yang baru saja dimasuki oleh kedua kelompok itu dan bertanya.